tidak terhalangi. Terima kasih Tuhan. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih untuk si Josephine ya. Yolanda Naibaho. Hadir Bu. Bagus. Terlebih dahulu Ibu menanyakan satu hal. Apa arti sederajat? Saya. Wah, semua ya bagus ya. Coba si Tio dulu. Sama atau setara ya. Sanepel. Bagus ya. Yang kedua, menurut anak-anak Ibu, adakah perbedaan pekerjaan laki-laki dengan perempuan? Ada Bu. Iya. Coba si Yosepin. Laki-laki pekerjaannya adalah 1 polisi, 2 tentara. Pekerjaan perempuan 1 jadi ibu rumah tangga. Bagus ya. Bagus. Bisakah perempuan mengerjakan pekerjaan laki-laki itu? Bisa. Materi kita pada hari ini yaitu perempuan dan laki-laki diciptakan sederajat. Sedangkan tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik mampu memahami lawan jenis sebagai partner yang dianugerahkan Allah untuk saling melengkapi, mampu bersyukur atas lawan jenis sebagai partner, saling menghormati sebagai anugerah Allah. Ya, itulah tujuan pembelajaran kita pada saat ini. Baik, anak-anak Ibu, sekarang Ibu akan ajak kalian memasuki kelompok. Kita akan membentuk kelompok. Kita sama-sama dulu melihat ke layar. Ke papan tulis, ke slide kita ini. Nah, di sini ada beberapa gambar, ya. Bisakah kalian perhatikan itu? Kira-kira gambar apa? Orang wanita yang membawa truk. Iya, seorang wanita yang sedang membawa truk atau supir truk, dia kan? Lalu gambar 2? Korban atau polisi wanita. Lalu gambar yang kelima, gambar apa ini? Orang laki-laki yang menyapu. Iya, seorang laki-laki yang sedang Menyapu. baik. Sekarang coba buka lembar SKPD-nya. Dari pertanyaan-pertanyaan yang ada, coba dulu dijawab. Dijawab, ya. Untuk menjawab 10 menit, ya. Kita lanjutkan, kita perhatikan dulu teks kitab suci. Kejadian 2 ayat 18 sampai 25. Nah, Ibu suruh dulu ayat 18 dibaca oleh Sitio. Ayo. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong bagiku yang sepadannya hadir. Dan dari Yusuf yang diambil oleh Allah dari manusia itu, bangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Ayat 23, lanjut. Lalu berkata manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Ayat 24, Caroline. Nah, sekarang lihat LKPD. Menjawab pertanyaan dari situ, ya. Lihat ada 2 soal di situ kan? Ya, halaman 3. Mengapa Tuhan menjadikan penolong bagi manusia? 1 ya. Yang kedua, berilah contoh antara laki-laki dan perempuan yang menunjukkan kesederajatan di antara mereka. Itu ada 2 soal. Coba dijawab. Nanti sekalian mempresentasikan. 5 menit waktunya ya. Kita akan bahas, kita akan ajak dulu teman-teman kita setiap kelompok untuk membacakan hasil diskusinya ke depan. Ya. Kita mulai dulu dari kelompok 1. Apakah menurut kamu setiap pekerjaan yang dilakukan pada kamar? Jawab,
Tidak, setiap orang bisa melakukan hal kebaikan. Soal nomor 1. Mengapa Tuhan menjadikan penolong bagi manusia? Jawab, supaya manusia itu tidak sendirian. Soal nomor 2. Berilah contoh antara laki-laki dan perempuan yang menunjukkan kesederajatan di antara mereka. Jawab, jika ibu sakit, maka ayah memasak, menyapu, mengepel, dan lain-lain. Ya, ayo kita tuliskan untuk dari jawaban masing-masing kelompok. Apakah menurut kalian ada yang kalian pertanyakan? Coba. Ibu, mengapa manusia disebut sebagai makhluk sosial? Iya, bagus ya. Nah, sebelum ibu menjawab itu, mari kita lihat dulu sebentar dari jawaban kalian tadi, ya. Gambar 1 sampai gambar 5, kita lihat di sini profesi yang berbeda. Dan sering ini kita lihat pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan seharusnya atau biasa dilakukan oleh laki-laki. Artinya pekerjaan di sini adalah terbalik dari kehidupan kita sehari-hari, ya, dari kehidupan sehari-hari yang sering kita saksikan. Apakah ini salah? Tidak. Seperti tadi sudah kalian jawab, ya. Masyarakat memandang bahwa perempuan itu dibatasi dalam bersikap, ya, bertingkah laku, bahkan dalam menggapai cita-cita. Tetapi kalau bagi laki-laki itu tidak dipaksakan. Seperti itulah pandangan masyarakat, ya. Menurut masyarakat bahwa perempuan itu tidak perlu dia sekolah tinggi-tinggi, karena pada akhirnya nanti perempuan itu akan menikah. Jadi beda dengan laki-laki. Urusan pendidikan, orang tuanya pasti memberikan kesempatan yang lebih luas, lebih tinggi, lebih lapang kepada anaknya laki-laki. Tapi kita lihat tadi Kejadian 2 ayat 18 sampai ayat yang 25 dikatakan di sana bahwa Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan itu sederajat. Ya, sederajat tadi artinya sama atau setara. Mengapa Tuhan mengatakan seperti itu? Dalam penciptaan, Tuhan menciptakan manusia itu, laki-laki dan perempuan itu berbeda secara kodrati, tetapi memiliki derajat yang sama, ya, supaya laki-laki dan perempuan itu bisa saling menolong dan saling melindungi. Maka kalau kita lihat tadi di gambar, ya, pandangan masyarakat itu tidak menjadi patokan lagi bagi profesi laki-laki dan perempuan. Mau jadi pilot silahkan, mau jadi presiden silahkan. Adakah presiden yang sudah menjabat di Indonesia ini perempuan? Ada. Ada. Siapa itu? Megawati Soekarno Putri. Lalu di mana letak kesejajaran laki-laki dan perempuan itu? Ya, yaitu ketika laki-laki dan perempuan itu bisa saling melengkapi satu sama lain. Contoh, ya, pertanyaan si Roma tadi. Apa artinya manusia itu disebut makhluk sosial, Ibu? Jawabannya adalah manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Harus saling membutuhkan, saling melengkapi, saling menolong. Kalau hanya si Ferdinand yang hidup, adakah gunanya dia hidup? Tidak, kan? Kalian itu hidup pasti membutuhkan orang tua, membutuhkan saudara-saudarimu, membutuhkan teman-temanmu, membutuhkan bapak ibu gurumu, dan ketika sakit kamu membutuhkan dokter, ya kan? Nah, baik, anak ibu mau tanya lagi satu kali. Dari apa yang sudah kita pelajari, ya? Dari apa yang kita pelajari? Coba dulu apa arti sederajat? Roma.
atau setara. Bagus, sama atau setara. Apa yang dimaksud dengan makhluk sosial? Bahwa manusia itu saling membutuhkan. Tidak bisa hidup sendiri ya. Iya. Coba dulu lihat bagaimana kalian ya melihat seluruh pengorbanan orang tua kalian. Apakah saya tahu pengorbanan ibu ketika melahirkanku? Tentu saja kamu diajak supaya lebih sayang lagi kepada orang tua. Supaya kamu tidak melarang orang tua. Kalau kamu sayang kepada orang tuamu, berarti kamu akan mau mengerjakan apa yang bisa kamu kerjakan, ya kan? Dan sebaliknya, apakah saya tahu pengorbanan ayah untuk membiayai kebutuhan keluarga? Coba, pernahkah kalian pikirkan bagaimana ayah itu bekerja untuk mencari nafkah? Pernahkah kalian bayangkan itu? Harus kita bayangkan ya. Dengan kita membayangkan itu, maka kita akan berubah. Tidak lagi malas membantu, ya. Apakah saya sudah menghormati teman yang berbeda jenis kelamin? Laki-laki, apakah sudah menghormati perempuan? Harus. Perempuan, apakah sudah menghormati laki-laki? Ya. Kapan kita bisa menghormati itu? Contoh, ketika melakukan tugas piket, ya. Laki-laki menyapu, perempuan misalnya mengajak nasi, ya. Nah, seperti itulah cara kita untuk menghormati lawan jenis, bisa bekerja sama. Seperti tadi, yang pada saat diskusi kelompok, di sana ada laki-laki dan perempuan, ya. Mereka bisa juga saling bekerja sama dengan baik. Iya, sampai di situ anak-anak ibu. Ini, ya, ini dilihat bagian 4 dan bagian 3. Bagian 3, ya, menyusun doa syukur kepada Allah karena kamu sudah diciptakan Allah menjadi laki-laki dan perempuan yang sederajat. Disusun doanya. Baru bagian 4 itu ada pertanyaan. Ini juga dijawab, ya. Ya, dijawab di rumah. Sampai di situ pembelajaran kita hari ini. Ibu harap semua jangan lupa mengulangnya di rumah, ya. Diulang di rumah supaya semakin paham dan tetap diingat bahwa sebagai laki-laki dan perempuan itu harus saling menghormati. Iya. Sebagai penutup, mari kita sama-sama berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang maha baik, terima kasih Engkau telah menyertai kami dalam pertemuan ini. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menciptakan kami sebagai laki-laki dan perempuan. Semoga kami dapat saling menghormati, saling menghargai Tuhan, dan dapat bekerja sama baik di sekolah maupun di rumah. Kami puji Engkau Tuhan kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak ibu semua, pembelajaran kita hari ini telah selesai. Terima kasih, kita bertemu pada pertemuan berikutnya. Selamat pagi dan terima kasih.